Tunggu aku di akhir waktu. Pernahkah kamu bertahan menunggu seseorang yang bahkan dunia pun berkata dia tidak akan pernah datang? Di dunia, janda elit. Cinta bukan sekadar cerita, tapi tentang berani bertahan. Inilah kisah seorang wanita, keras kepala, mandiri, dan setia sampai akhir waktu. Halo para pejuang hati, selamat datang di channel Janda Elit. Di sini, kita bukan cuma berbagi kisah, kita menghidupkan harapan. Duduk santai, siapkan hati kalian, karena hari ini kita akan menelusuri sebuah perjalanan cinta yang mungkin akan membuat kalian percaya bahwa menunggu terkadang lebih indah dari memiliki. Luka di balik senyuman. Mira, 34 tahun, perempuan yang di matanya dunia selalu memantulkan bayangan kenangan. Seorang janda berparas ayu dengan senyum tipis yang selalu tampak tenang, walau di dalam hatinya badai tak pernah benar-benar reda. Sejak suaminya, Arman, pergi secara tragis dalam kecelakaan 5 tahun silam, Mira seperti kehilangan separuh jiwanya. Bukan hanya cinta yang hilang, tapi juga sahabat, teman tertawa, tempat pulang. Dengan keteguhan hati yang kadang dikira orang sebagai keras kepala, Mira membangun hidupnya dari serpihan luka. Ia membuka sebuah kafe kecil di sudut kota, Senja Kita. Tempat sederhana yang menjadi saksi bisu tentang bagaimana seseorang bisa tetap bertahan, meski dunia seolah-olah berhenti peduli. Bu Dinda, tetangga cerewet yang setiap pagi menyapa dengan komentar tajam tentang status jandanya. Dan Nina, sahabat baik yang selalu mencemaskan kesepiannya, mencoba mengingatkan Mira untuk membuka hati. Mira, kamu terlalu cantik untuk terus sendiri. Dunia ini masih luas, kata Nina suatu sore sambil menggenggam tangannya erat. Tapi Mira hanya tersenyum. Sebuah senyum yang lebih banyak berisi kenangan daripada harapan. Baginya, cinta sejatinya bukanlah sesuatu yang bisa dicari kembali di dunia ini. Ada ikatan tak kasat mata yang masih mengikatnya pada janji lama. Janji yang dibuat di bawah langit senja, bertahun-tahun lalu. Kalau kita terpisah, tunggulah aku, Mira. Di ujung waktu, aku pasti kembali. Dan di tengah bisikan dunia yang menyuruhnya menyerah, Mira tetap memilih untuk bertahan. Untuk percaya. Untuk setia. Meskipun yang lain hanya melihatnya sebagai kesia-siaan. Karena bagi Mira, cinta sejati itu bukan tentang memiliki, tapi tentang menunggu, dengan seluruh hati. Dia datang dalam mimpi. Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi jendela kafe, Senja Kita, yang sunyi. Mira, seperti biasa, duduk di sudut ruangan yang temaram, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Pikiran dan hatinya terasa kosong. Suara hujan seakan menghapus semua keramaian yang ada di sekitarnya, dan hanya meninggalkan ruang yang semakin sempit di dalam dadanya. Di tengah kesunyian itu, Mira terlelap. Matanya terpejam, tetapi pikirannya tak bisa lepas dari kenangan lama tentang Arman. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Di dalam mimpinya, dia melihat Arman berdiri di bawah pohon flamboyan, tempat mereka pertama kali bertemu. Sosok yang sudah lama hilang itu terlihat begitu nyata, seolah waktu tak pernah benar-benar memisahkan mereka. Tunggulah aku di akhir waktu, Mira. Suara Arman terdengar lembut, seperti bisikan angin yang menyusup ke dalam jiwanya. Mira mendekat, tetapi Arman hanya tersenyum dengan tatapan yang penuh cinta, seolah memberi jaminan bahwa mereka akan bertemu lagi. Aku akan kembali, dalam wujud yang tak kau duga. Bangun dari mimpi itu, Mira terengah, dengan air mata yang mengalir tanpa bisa dicegah. Perasaan yang sudah lama terkubur kembali mengemuka. Apa arti mimpi itu? Apakah Arman benar-benar berjanji untuk kembali? Ataukah ini hanya perasaan kosong yang bermain-main dengan hatinya yang merindukan sosoknya? Kafe yang tadinya sunyi kini terasa berbeda. Mira merasa ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak terdefinisikan. Tapi yang pasti, mimpi itu memberinya secercah harapan baru. Arman, walau tak lagi ada di dunia nyata, ternyata masih ingin berkomunikasi dengan cara yang tak bisa dimengerti orang lain. Dengan mata yang masih basah, Mira kembali menguatkan tekadnya. Mungkin, seperti yang Arman katakan, cinta sejati itu bukan tentang memiliki, tetapi tentang menunggu, meski dunia sudah lama melupakan. Dan Mira, meski hati dan jiwanya terasa lelah,
tetap memutuskan untuk menunggu. Karena di balik setiap mimpinya, ada janji yang ingin ia penuhi, menunggu hingga akhir waktu. Hadirnya Reza. Sejak hari itu, kafe, senja kita, semakin ramai. Tapi bagi Mira, ada satu wajah baru yang selalu menarik perhatian. Reza, pria berusia 36 tahun, tampak berbeda dari pengunjung lainnya. Dengan senyuman yang tak pernah lepas dari wajahnya, dan matanya yang penuh dengan cerita-cerita yang tampaknya belum sempat ia ceritakan, Reza datang ke kafe itu hampir setiap hari. Awalnya, Mira hanya melayani Reza seperti pelanggan lainnya. Namun, semakin hari, percakapan mereka semakin intens. Reza mulai menceritakan tentang hidupnya, tentang betapa beratnya dia kehilangan orang yang ia cintai, dan bagaimana dia berusaha melanjutkan hidup meski luka lama tak kunjung sembuh. Mira terdiam mendengar cerita Reza. Tanpa disadari, ia merasa ada ikatan yang mulai terjalin di antara mereka, meskipun ia berusaha menahan perasaan itu. Reza bukan Arman, dan Mira tahu itu. Namun, entah kenapa, ada sesuatu yang mengingatkannya pada sosok Arman dalam diri Reza. Sebuah kebaikan yang tulus dan ketulusan yang mengingatkan pada janji masa lalu. Suatu sore, setelah hujan reda, Reza duduk di meja yang biasa mereka tempati. "Mira, kenapa kamu selalu terlihat sendirian?" tanyanya. Nada suaranya lembut namun penuh perhatian. Mira mengangkat wajahnya, mencoba tersenyum meski hatinya terasa berat. "Aku memilih untuk menunggu," jawabnya pelan. Reza hanya diam, tapi tatapannya semakin dalam. Di mata Mira, ada kehangatan yang seakan berkata, "Aku di sini, jika kamu butuh seseorang." Namun Mira tahu, meskipun Reza adalah pria yang baik, hatinya masih tertambat pada janji lama. Dia tidak ingin membuka hati kepada siapapun. Tidak sekarang, tidak sebelum dia merasa Arman benar-benar pergi. Kehadiran Reza membuat Mira semakin bingung. Apakah ia harus terus menunggu cinta yang tak pernah datang? Atau mulai membuka hati untuk kemungkinan yang baru? Namun, setiap kali ia melihat mata Reza, kenangan akan Arman seakan datang kembali. Seolah memberi tanda bahwa hidupnya masih ada harapan untuk bahagia lagi. Menghadapi dunia. Waktu berlalu, dan kafe, senja kita, tetap menjadi tempat pelarian bagi banyak orang yang mencari kenyamanan dalam secangkir kopi hangat. Namun bagi Mira, tempat ini semakin terasa seperti medan pertempuran. Setiap senyuman yang ia berikan, setiap ucapan yang ia lontarkan, menyembunyikan rasa rindu yang terus menggerogoti hatinya. Dunia di luar sana tidak pernah berhenti berputar, tetapi di dalam hatinya, waktu seakan terhenti di hari itu, hari saat Arman pergi. Pernah ada suara-suara yang meragukan Mira. Bu Dinda, tetangga yang selalu memberi wejangan dengan nada tinggi, sering berkata, "Mira, kamu nggak muda lagi. Hidup ini bukan tentang menunggu, tapi tentang membuka hati. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa." Nina juga mulai khawatir. "Mira, aku tahu kamu masih mencintainya. Tapi hidupmu tidak harus berhenti hanya karena kenangan itu. Arman sudah pergi, tapi kamu masih punya kesempatan untuk bahagia lagi." Namun Mira tidak bisa melupakan Arman. Di dalam hatinya, janji itu masih terdengar jelas, seperti bisikan lembut yang mengingatkan dia untuk terus menunggu. Mimpi yang ia alami beberapa malam lalu memberi harapan, dan meskipun dunia luar terus berusaha mendorongnya maju, Mira merasa seperti terperangkap dalam dunia masa lalunya. Di sisi lain, Reza semakin menunjukkan perhatian yang tulus. Dia datang setiap hari, membawa cerita-cerita tentang pekerjaannya, tentang keluarganya, bahkan tentang rasa kesepian yang ia rasakan. "Mira, aku tidak akan memaksamu untuk memilih, tapi aku ada di sini," kata Reza suatu malam, dengan suara yang begitu serius, membuat Mira merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Tapi Mira tahu, hatinya tidak bisa begitu saja menerima kenyataan ini. Ia merasa seakan Arman sedang memeluknya dengan cara yang tak kasat mata, dan Reza hanya seorang pengganti sementara yang tidak akan pernah bisa menggantikan tempat yang sudah terisi oleh kenangan dan cinta sejatinya. Sementara dunia di luar semakin meragukannya, Mira terus berpegang pada satu keyakinan yang tak bisa digoyahkan. Jika cintanya dengan Arman benar-benar sejati, ia akan datang kembali, apapun yang terjadi. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, Mira tahu bahwa kadang-kadang cinta datang dalam bentuk yang tak terduga, dan mungkin Reza adalah bagian dari jawaban yang selama ini ia cari. Akhir penantian. Malam itu, kafe, senja kita,
dipenuhi oleh suara tawa dan obrolan ringan para pengunjung. Tetapi Mira hanya duduk di meja dekat jendela, menatap langit yang mulai gelap. Di luar, hujan mulai turun perlahan, menyapu jalanan yang sepi. Sesuatu dalam dirinya terasa berbeda. Tidak seperti biasanya, hatinya terasa lebih ringan, meskipun ada kerinduan yang masih tak bisa dihilangkan. Hari itu, Reza datang lebih awal dari biasanya, duduk di kursi yang sama, di meja yang sudah mereka kenal dengan baik. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Ada keheningan yang lebih dalam, seolah dia ingin mengungkapkan sesuatu yang penting. Mira menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan, menunggu kata-kata yang akhirnya keluar dari bibir Reza. "Mira, ada yang harus aku katakan," kata Reza dengan suara lembut, namun ada ketegasan yang tak bisa disembunyikan. Aku adalah adik dari Arman. Aku tahu ini mungkin mengejutkanmu, tapi aku ingin kamu tahu, selama ini aku mencari kamu. Aku diberi pesan oleh Arman sebelum dia pergi. Dia berkata, jika aku pergi duluan, jagalah Mira. Cintai dia seperti aku mencintainya. Kata-kata itu menghantam Mira seperti petir di siang bolong. Tubuhnya terasa lemas, dan pandangannya kabur oleh air mata yang mendesak keluar. Reza melanjutkan, aku tidak ingin menggantikan tempatnya, Mira. Aku hanya ingin kau tahu, aku ada untukmu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, jika kau memberi kesempatan itu padaku. Mira menunduk, mencoba menenangkan diri. Kenangan tentang Arman kembali menghujani pikirannya. Arman yang dulu begitu dekat, kini hanya bisa ia kenang dalam mimpi dan suara Reza yang hadir dengan pesan tak terduga. Di satu sisi, hatinya merasa begitu berat untuk menerima kenyataan bahwa Arman tak lagi ada. Namun di sisi lain, hatinya membuka sedikit untuk menerima kenyataan baru yang tidak terduga. Tanpa sadar, tangan Mira meraih tangan Reza yang terletak di meja. Sebuah sentuhan lembut, tapi penuh makna. Aku tidak pernah mengira cinta bisa datang dalam wujud yang seperti ini, kata Mira pelan, suaranya bergetar. Aku masih mencintai Arman, dan aku tidak akan pernah melupakan dia. Tetapi, mungkin aku bisa belajar mencintaimu juga. Reza hanya tersenyum. Sebuah senyuman yang penuh harapan. Tidak ada kata-kata yang lebih dibutuhkan saat itu selain kehadiran mereka bersama, dua jiwa yang saling mengerti dan menerima. Mungkin cinta sejati memang tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tapi bisa saja datang melalui pintu yang berbeda, penuh keajaiban, dengan cara yang tak terduga. Malam itu, Mira merasa seolah beban berat yang ia pikul selama ini mulai sedikit terangkat. Mungkin, pada akhirnya, menunggu bukan berarti hidup dalam kesepian. Terkadang, menunggu memberi kita kesempatan untuk menerima cinta dalam bentuk yang tak terduga. Cinta yang tidak harus melupakan yang lama, tetapi juga membuka diri untuk yang baru. Para pejuang hati, kalian pasti tahu bahwa cinta sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dicari dengan terburu-buru. Terkadang, kita harus melewati perjalanan panjang penuh kesendirian, penuh keraguan, dan bahkan kehilangan. Tapi seperti yang kita lihat dalam kisah Mira, cinta sejati itu tak pernah benar-benar hilang. Ia tetap ada, dalam bentuk yang tak terduga, menunggu kita untuk menyadari bahwa kehidupan akan selalu memberi kesempatan baru, asalkan kita berani membuka hati lagi. Mira mengajarkan kita bahwa menunggu bukan berarti kita berhenti hidup. Menunggu adalah tentang menjaga harapan, berpegang pada janji, dan menerima kenyataan bahwa cinta mungkin datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada kata terlambat untuk membuka hati bagi kebahagiaan, bahkan setelah melalui luka yang mendalam. Untuk kalian semua yang menonton, saya ingin mengingatkan, jika kalian sedang dalam penantian, jangan pernah merasa sendiri. Terkadang cinta itu datang lebih lambat, atau mungkin dalam bentuk yang berbeda dari yang kita bayangkan, tapi ia pasti datang. Jangan ragu untuk memberi ruang bagi diri kalian untuk bahagia. Semoga kalian semua diberikan ketenangan hati, keberanian untuk membuka diri pada cinta yang baru, dan kesabaran untuk menunggu waktu yang tepat. Semoga kalian merasa dicintai, dihargai, dan tidak pernah merasa sendirian dalam perjalanan hidup ini. Jangan lupa untuk selalu percaya pada kekuatan cinta dan diri kalian sendiri. Sampai bertemu lagi di kisah janda elit selanjutnya. Tetap semangat dan tetap berbagi harapan.